Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tersurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, karena menungsa nek rezekine kepepet bisa dadakan kafir. Betul. Ya, bener nggak Mas? Mangli. Wetenge ngelit pikirannya ngalih. Bener ya? Betul. Dan sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, dan juga diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman haritolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada malam hari ini saya kedatangan gestar saya yaitu Mas Alip. Mudah-mudahan Mas Alip dan keluarga diberikan keberkahan hidup, kesehatan, kelancaran, dijauhkan dari segala macam bala. Hidup memang fluktuatif, naik turun, tapi yang nek bisa diganjel toh ganjel gitu. Ganjel toh. Ketika sudah di atas ganjel toh ganjel ben aja mudun. Seperti itu. Harapannya malah tambah munggah. Derajat kita jangan sampai turun. Bener nggak Mas? Karena iya tadi makom orang kan katanya kan kalau sudah sholat lima waktunya stabil, ya minimal dipertahankan, ditambah sunnahnya kalau bisa kan, berarti kan harus lebih diganjel, naik terus, naik lagi, ganjel lagi, naik ganjel, gitu ya Mas ya. Ini omongannya Mas Alip, bukan omongannya saya. Sahabat Pusaka Jawa ya, jadi seperti biasa, ini kan request dari sahabat Pusaka Jawa. Sebetulnya begini sahabat Pusaka Jawa, saya sampaikan. Saya sering menyampaikan nanti akan ada gestar yang akan menggantikan gestar-gestar saya yang kemarin. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena ketika saya akan mendatangkan gestar, saya butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bahasanya ketemu dengan Mas Alip itu bukan tidak disengaja, tapi memang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala ya Mas Alip ya. Kalau ngomong tidak disengaja kan bahaya kan, berarti kan orang percaya nih Gusti Allah, bener enggak? Karena semua yang ada di sini sudah di grand design Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir kita pun sudah ada takdirnya masing-masing kan. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, Mas Alip ini mempunyai diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak banyak orang yang bisa. Makanya saya oke Mas Alip, kalau Mas Alip mau datanglah. Terus saya gimana? Mas Alip datang aja, nanti saya nanya. Podcast aja, podcast ya, tanpa rekayasa. Yang Mas Alip ketahui, kalau ada, kalau enggak. Saya bilang gitu. Karena kita mencari keberkahan. Ya, karena Mas Alip sendiri kan namanya Alip. Alip artinya lurus, lempeng. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang lempeng ya gitu ya. Baik tohiron wal batinan. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, oke. Sekarang yang akan saya babar adalah satu bilah pusaka yang sangat sepuh. Kalau bicara sangat sepuh berarti ada pusaka sepuh, ada pusaka yang tengahan, ada yang muda, kamardikan, seperti itu. Di pusaka itu ada pusaka yang kabudan, era zaman Buddha. Pusaka sangat sepuh, Tangguh Pajajaran, abad 800-an. Pusaka sepuh itu Mojopahit, 1400-an. Ya, pusaka menengah Madya itu seperti Mataram, tapi juga udah siurnya sepuh juga lah kan Madya. Ada yang nem-neman Tangguh Amangkurat. Amangkurat kan ada makamnya di sini ya, 1600-an. Amangkurat meninggal 1646. Ya, Amangkurat Agung. Kemudian ada Kamardikan. Ini saya kasih tahu ke Mas Alip, karena Mas Alip 0 pengetahuannya. Saya bilang maaf ya Mas Alip ya, betul. Saya bukan merendahkan. Tapi kalau untuk urusan yang lain Mas Alip jam terbangnya tinggi. Tapi kalau untuk pusaka
mudah-mudahan kayak gestar saya yang dulu, gestar saya yang pertama juga nol semua tentang pusaka, sekarang malah pinter-pinter karena sering kayak gini. Tak kenal maka tak sayang. Nah, begitu. Jadi harapan saya Mas Ali bisa memberikan edukasi, ya, memberikan satu pemahaman agar berjalan, orang punya tosan asih itu begini loh. Begitu. Karena katakan yang ada min plusnya ya katakan, tapi nanti Mas Ali bisa menyisipkan. Ini loh, kalau ini memang digunakan untuk negatif maupun positif, ya tergantung manusianya, gitu. Karena senjata pun pistol saja, masa harus di stop sih? Karena pistol sendiri kan digunakan untuk membela negara. Kalau dipegang untuk selain aparat kan repot. Mau gagahan, mau nembaki wong, ya kan, seperti itu. Nah, oke sahabat pusaka Jawa, yang akan saya bawakan adalah satu bilah pusaka berdapur keris. Keris apakah? Kalau dilihat dari warongkonya adalah warongko Sandang Walikat. Warongko Sandang Walikat adalah warongko yang cukup lama. Zaman era Mojopahit rata-rata dulu berdasarkan catatan Mahuan itu, terus kemudian di candi relief-relief itu kan mereka memakai keris dengan model warongko seperti ini. Di candi-candi itu banyak. Ini adalah warongko lama. Di samping kegunaannya gampang dibawa, tidak jenggal, kan ada warongko yang begini kan. Nah, kalau itu kan susah dibawa kan. Untuk berpergian ini gampang karena tidak ganjel di baju seperti itu. Nah, kita buka bilahnya sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat pusaka Jawa, ini bilahnya cukup istimewa. Ini namanya betok brojol. Betok, ciri-ciri dari betok adalah bilahnya yang lebar, kemudian tingginya itu biasanya antara setengah keris normal maupun sepertiga dari keris normal. Ya, dan ini kerisnya sangat sepuh karena kalau dilihat dari ricikannya, saya langsung lihat dari ricikannya dengan tampilannya yang kaku, pamornya yang gajing. Ini tak kasih tahu, pamornya gaji tahu gaji. Apa itu maksudnya? Gaji baso. Kan kayak gitu kan, lamat-lamat putihnya, lamat-lamat kayak gaji ngambang nang banyu. Oh iya. Ya kan gaji kayak gitu loh. Gaji lah. Gaji. Kemudian ini juga pamor tertancap pada bilah apa? Cukup tandes, dalam ya. Kemudian ini gonjonya iras, sahabat pusaka Jawa. Gonjo iras artinya gonjo yang menyatu karena ada gonjo yang copotan. Ini iras. Biasanya gonjo-gonjo iras itu pada pusaka-pusaka yang sepuh. Kalau bisa sangat sepuh. Kalau dilihat dari pasikutannya ini estimasi, nah gimana ya? Saya mau menjelasin. Nanti aja kalau masalah estimasi nanti. Ya intinya ini sangat sepuh, sahabat pusaka. Ini pamornya adalah pamor murid semangka, sahabat pusaka Jawa ya. Nanti seperti biasa ketika saya menjelaskan tentang esotori atau nilai antikanya, nanti biar Mas Alif nayu. Mas Alif, fungsinya dulu pemegangnya siapa, tuahnya buat apa, bahannya dari mana, seperti itu ya Mas Alif ya. Oke silakan Mas Alif, biar tidak terlalu panjang kali lebar. Ini handphone tak matikan dulu, takut ada telepon. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya itu cukup sepuh, itu juga salah satu mencirikan dari tangguh kerajaan yang cukup tua di wilayah sana. Ini bahannya, silakan. Ini materialnya agak kenceng Mas. Ini untuk bahan materialnya diambil ada dari daerah pegunungan di Jawa Barat, di pegunungan Ciremai. Oke, siap Fik. Jadi ini oke, nanti saya sebutkan tangguhnya. Tangguh adalah pembuatannya. Oke, saya dari Ciremai ya. Terus dari mana lagi Mas? Karena memang pusaka itu ketika awal bahan Pantai Selatan. Pesisir Pantai Selatan. Kenapa mesti ambil pesisir? Biasanya biji besi juga dari pantai banyak, kayak di Lumajang itu biji besinya banyak di pantai di Wat Galeh. Ini mungkin dari biji besinya dari Pantai Selatan. Terus apa lagi? Yang paling dominan adalah bahan yang dari si empunya, si pembuatnya. Oke, berarti bahan yang mempunyai energi yang besar dominan dari sang empu. Dari sang empunya. Oke, sip. Cuma sang empu ini material dari mana? Alam saya. Oke, siap. Oke. Itu mungkin rahasia dari si empunya mungkin ya. Iya, oke. Ya, mungkin. karena memang begini sahabat pusaka Jawa. Ilmu untuk masuk ke dimensi masa lampau itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, benar nggak? Betul. Dibutuhkan karena masuk sekarang, maaf kita nginget dari tahun sekarang 2023 ini masuk ke dalam sana ribuan tahun, ratusan bahkan ribuan tahun.
Dan ini harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Udah pasti. Seperti. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Alif, ini dulu dipegang oleh siapa dan kegunaannya apa? Di sini tak borong sisan ya. Ada tetangga sebelahnya atau tidak? Ya. Tetangga sebelah Mas Alif, saya bahasanya adalah khodam atau bangsa jin kah atau energi kah? Biar Mas Alif nanti lebih tajam. Karena begini, pusaka tentunya dulunya dipegang siapa, kenapa, begini kan seperti itu. Sampai yang terakhir megang siapa gitu kan. Karena begini sahabat pusaka Jawa, pasti pusaka dibikin itu punya maksud dan tujuan tertentu. Nah kalau dilihat dari pamornya tadi jelas ini pamor dibuat di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau sekarang mungkin namanya Banten. Oke. Ya tadi saya belum menyebutkan Tangguh loh ya. Oke, nanti kalau saya menyebutkan Tangguh nanti adanya rekayasa. Enggak, ini sengaja saya setting. Saya tidak menyebutkan Tangguh dulu. Oke, tapi tadi saya udah ciri-cirinya Tangguh itu jelas Tangguhnya ke mana gitu Ini kan. kalau sampaikan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Kalau pemesannya ini, Pemesan awalnya ini bukan dari orang-orang yang mata pencahariannya itu lurus. Kalau mata bahasanya Mas Alif, mata pencahariannya lurus berarti yang bengkok Mas Alif. Maaf, Iya. berarti yang negatif. Kalau negatif, Ya, contohnya apa wis? Nggak apa-apa, ini kan sejarah. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, spesifik aja. Ini kan kalau sejarah. sampaikan pemesannya ini kalau zaman dulu berarti namanya perampok apa ya? Bromo corah. Bromo corah ini pemesannya Perampok. Itu Maaf Mas Alif. Ya. Kalau untuk pemesannya perampok berarti dominan digunakan untuk apa ini? Untuk maaf nih. Ya. Kalau perampok kan pasti bersinggungan secara fisik. Ya. Iya kan? Ya. Untuk apakah tidak kelihatan atau buat Ini mungkin menjawab tadi waktu di awal bahwasanya energi terbesar adalah bahan yang dari si empunya. Oke. Nah mungkin si empunya ini mengikuti Permintaan. yang dimasukkan, mengikuti apa yang diminta pemesannya. Betul. Karena empu juga kan ada yang memang empu yang baik-baik saja, sing lempengan tok, sing alif baik. Ada yang empu yang ACDC, yang penting anak duitnya tak garap. Yang ini bagian yang tadi ini nih. Yang mana? Buat. Yang tadi. ACDC. Ya, Oh. Tergantung pemesannya. Tergantung pemesannya, yang penting ada duitnya. Kamu mau bikin yang buat jahat silakan. Mau bahannya pun beliau ada semua ini. Oh, Kalau punya sendiri. Punya sendiri. Yang buat itu. Kalau misal tadi kan berarti bisa pemesan dari yang kiri, yang kanan pun udah disiapkan. Oh, ya pasti. Iya. Namanya bahasanya toko ya kan. Dan kayaknya yang tahu ya cuma dia sendiri. Empunya. Yang ini aja nggak diberitahu. Oke. Paling yang diberitahu bahannya dari Gunung Cermai sama pesisir pantai. Pantai selatan. Selatan ya. Oke, Cuma jadi yang dari yang dominan berarti itu tiga, disembunyikan ini. Jadi yang tiga bahan dari pusaka ini dari Gunung Cermai sama pesisir pantai selatan. Berarti wilayah Jawa Barat pastinya. Iya. Pokoknya pesisir pantai selatan ya Jawa besar lah ya. Kemudian satu bahan yang energinya paling besar dari sang empu. Tapi nggak tahu sang empu itu dapat dari mana. Nah untuk tuahnya ini lebih cenderung kemana ini? Ini lebih cenderung ke arah karena pemesannya itu seorang perampok. Itu lebih arahnya untuk kalau jenengan menyebut tadi apa? Tangga sebelah ya? Iya, tetangga sebelahnya. Tangga sebelahnya itu energinya energi kuat untuk siapapun yang memegang ini akan punya mental tidak takut kepada apa atau siapapun. Ngeri kali. Jadi bahasanya mungkin lakal wedine tidak ada takutnya ya, karena oke, jadi yang megang pusaka ini orangnya jadi pemberani, tidak ada takutnya. Kemudian apakah pusaka dengan seperti ini kan ada pusaka yang adem, ada yang panas. Menurut dengan ini energinya panas atau bagaimana? Ini udah pasti panas. Panas. Udah pasti panas. Ini aja mau lari nih, ini mau lari. Dikunci lah, jangan lari. Durung rampung aku takoni kowe. Jadi begini sahabat pusaka, saya kasih tahu ya. Jadi ketika orang mau ngayuh, kadang pusaka itu dipegang oleh seseorang yang secara energi lebih tinggi, pasti dia kabur. Makanya saya bilang ke Mas Alif, kalau megang pusaka, jenengan kunci dulu biar dia nggak kabur. Begitu mau pegang dikunci dulu. Karena kalau enggak,
orang itu punya energi yang lebih besar, dikira ya pusaka yang ada di diri mesti kabur dulu. Yang tadinya ada bisa jadi nggak ada. Seperti itu. Dikunci Mas tadi Mas. Udah dikunci. Oke, terus gimana? Namanya siapa Mas? Nama tetangga sebelahnya Mas. Coba seperti itu. Ya jadi biar Mas Alif nanti lebih enak untuk nanyanya tetangga sebelahnya siapa. Kalau zaman sekarang berarti identitas namanya apa? KTP apa ya? KTP. Kalau dari dia ngaku KTP-nya dia namanya Gondomayit. Wih, ngeri kali. Tapi Terus karena dia berwujud sosok kayak manusia? Kalau dibilang manusia itu bukan manusia. Iya, bentuknya kayak fisiknya bagaimana? gemuk, rambutnya gimbal. Iya. Kalau dikatakan dari jenis genderuwo ya bukan. Bukan, kalau Jenis genderuwo full badan semua, bulu semua. Kalau ini manusia lah ya. Iya. Tapi rambut gimbal. Gimbal. Terus Rambut gimbal. tinggi, gede, tinggi seberapa kira-kira? Ya, kalau jenis mereka itu kan bisa membesar, bisa yang mengecil. yang dilihat sekarang standarnya 2 meter, 3 meter atau umuran manusia pada normal 160 gitu. Yang Mas Alif lihat sekarang. Seperti itu. Sundul wuwung. Wih, ngeri kali. Sundul wuwung tinggi banget tuh 5 meter. Sundul wuwung. Kalau zaman dulu kan nggak ada namanya internet. Iya. Kalau sekarang segini. 5 meter, 5 meteran. Jadi memang tinggi seperti raksasa bahasanya lah ya. Iya wajar lah. Wajar. Karena untuk membuat mental si pemegang ciut terus yang melihat kan. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Selain untuk keberanian ini, apakah ada fungsi tapi yang karena lain? dia wujudnya hitam, iya, kebanyakan yang diperlihatkan itu bukan justru menamakan Gondomayit, tapi Gondo Ireng. Oh. Ada wujudnya semua supaya hitam. Jadi KTP aslinya kayak saya lah ya, saya punya nama asli katakan apa, tapi orang panggilan saya Mas Oo. Gitu kan, nama aslinya seperti ini, berarti nama panggilannya Gondo Ireng karena lihat fisiknya yang hitam. Fisiknya hitam. Oke, berarti Gondo Ireng. Nah, ini kan tentunya Mas, ini levelnya level apa nih? Apakah level menengah ke bawah, menengah, atau level menengah ke atas? Ditanyakan apanya ini? Gondo Irengnya, energinya. Kalau untuk level dari tetangga sebelah ini, iya, dia levelnya udah menengah. Oh, menengah. Menengah ini. Nah, kalau untuk level menengah berarti berdasarkan pengalaman saya, apakah bisa untuk sebagai tolak bala atau untuk penjaga satu rumah ataupun pribadi? Kalau pribadi jelas lah. Kalau umpamanya itu begitu. Berarti gini, kalau yang saya pahami, kalau yang saya dengar, setelah dia udah tidak difungsikan atau dia nganggur. Kenapa nganggur Mas? Karena pemegang setelah pemilik aslinya meninggal kan nggak tahu fungsi yang sebenarnya. Tahunya fungsinya untuk kekuatan, untuk kesaktian. Atau untuk penangkal lah, penolak dari sesuatu yang jahat. Oke, berarti ini ada untuk kesaktian dan untuk yang jahat. Tolak bala itu dalam arti siapapun apapun yang akan kirim santet kita, bahasanya kirim santet lah ya, terus bisa balik lagi, bisa untuk menangkal. Padahal yang menangkalnya karena dia ini levelnya menengah ke menengah. Oleh menengah. Iya, dan dilalah yang datang itu yang di bawahnya. Itu di bawahnya. Oke, itu logikanya begitu sama saya Jawa. Jadi kalau yang datang di atasnya ya kalah ya. Begitu ya. Jadi seperti itu. Karena dia mungkin pangkatnya mayor apa ya, atau apa letkol yang menengah atau kolonel. Jadi lumayan buat packing, lumayan gitu. Dan ini emang untuk kegunaannya itu 90% arahnya negatif semua. Malah ini terlepas dari nyawa urusan Allah. Iya betul, nyawa urusan Allah. Pernah melukai orang, korban. Terus kalau zaman sekarang mungkin korbannya luka parah dibawa ke rumah sakit, meninggal. Oke, jadi pernah untuk begitu. Tapi ya namanya pusaka ya Mas ya. Diciptakan kan double. Bisa untuk senjata ini kan dulunya buat senjata raket, senjata jarak pendek, ya, dan juga buat piandel, buat pegangan, seperti itu. Jadi wajar lah, saya kira wajar pusaka dulu, apalagi dulu zaman nggak ada polisi, banyak alas, ya buat bela diri, senjata buat bela diri, ya kan. Jadi
ini sahabat pusaka Jawa ya, tak jabarkan. Ini kalau dilihat dari pasikutan yang kaku luruh, pamore gaji, ya maaf nih. Ini besinya yang hitam, semu kehijauan, ini tangguhnya Pajajaran. Makanya saya tidak menyebutkan dulu tangguhnya, tapi kan Mas Alip sudah menyebutkan ini bikinnya di Banten. Kalau sekarang Banten, dulu Banten ikutnya Pajajaran. Bener nggak Mas? Kurang tahu itu saya malah. Ya, Banten ikutnya Pajajaran karena kerajaan Banten itu kan anak Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin. Dulu situ ikutnya Pajajaran, sahabat pusaka Jawa. Saya nggak tahu ini si pemilik itu digunakan di daerah mana, saya nggak tahu. Terus bisa jadi digunakan di daerah terakhir dipegang orang siapa Mas? Orang wilayah mana terakhir? Seperti itu. Jadi dulunya memang setelah lama nganggur, nganggur apa maksudnya? Nganggur nggak dipakai untuk semestinya dari pemesan. Oh, buat garong, buat kejahatan. Terus lama nganggur terus? Setelah nganggur ini dipegang orang seputar daerah, kalau sekarang antara Indramayu nyampe Jakarta situ. Kerawang, wis daerah kono lah, Indramayu, Kerawang, Cikampek situlah ya. Oke. Terus pemilik terakhir ini karena meyakini mungkin ketok tular dari sebelum-sebelum bawahnya ini untuk saktian, bisa untuk menolak sesuatu. Ini jadikan kayak semacam kayak koleksi tapi buat penjaga rumah. Ditaruh dok. Betul. Dan emang betul si pemilik terakhir meyakini rumahnya jadi aman apapun dari gangguan-gangguan jin. Padahal karena di sini ada jin yang besar. Yang otomatis yang kecil takut duluan. Betul. Oke. Seru kan sahabat pusaka Jawa ya. Jadi sahabat pusaka Jawa ini kita bisa hidup lagi. Artinya saya menanyakan hal seperti ini kepada Mas Alip ya, karena Mas Alip diberikan kelebihan. Dan ini kalau kita amati sahabat pusaka, ini peksinya kotak ya. Ini juga iras. Ini peksinya kotak, kan biasanya peksi bulat Mas Alip, ini kotak. Kemudian ini ada kandang, di sini ada kandang, garis kandang begini. Ini artinya adalah ketika kita mendapat rezeki tidak cepat lepas, ngumpul kayak gentong gitu loh. Dan ini bahasanya Mas Alip tadi kan, kenapa kok pamornya di sini ternyata pamornya murid semangka. Padahal makna filosofi murid semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Kok ternyata dipegang oleh Brahmacora, ini perampok. Ayo, bahasa memperluas ini harapan dari si pemesan kepada pembuat bahasa untuk perluas itu agar teritorial dia penguasaan dalam perampoknya itu luas. Ini arahnya itu, katakanlah ini teritorial saya. Oke, jadi wilayah kekuasaan lah. Oke, jadi sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya jelaskan ya. Ini namanya petok brojol. Brojol makna filosofi ini brojoli. Berarti untuk menggampangkan sesuatu, ketika kita punya masalah, kita bisa lepas dari permasalahan itu. Brojol. Apapun itu masalahnya. Nah, adapun si pelaku itu biar mana ketika dikejar-kejar bisa lolos, ya wallahu alam, ya kan. Kepada dasarnya pusaka itu tergantung pemiliknya Mas ya. Betul. Iya, jadi yang perlu disampaikan adalah kita punya duit bisa dibuat beli yang haram, bisa buat beli yang halal, tergantung kitanya. Pusaka pun seperti itu, benar Mas Alip? Betul. Saran dari Mas Alip untuk subscriber saya bagaimana? Coba silakan kasih saran, orang yang memegang pusaka hendaknya bagaimana? Saran-sarannya coba. Agar tidak terjebak kepada hal yang kurang bagus. Tidak terjebak kepada hal-hal yang negatif yang menjurus ke syirik. Harapannya kalaupun kita suka dengan benda-benda yang dibuat jauh sebelum kita lahir, harapannya kita di sisi adat budaya. Siap. Melestarikan. Adapun kalau untuk menemui hal-hal yang min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak disangka-sangka, itu pada dasarnya karena kersane Gusti Allah. Allah izinkan. Allah izinkan. Seperti itu. Karena begini, bahasannya tafaulan. Ngalap berkah doanya sang empu. Bener nggak? Nah, kita hendaknya, tapi kalau kita kenal dengan pusaka ini, kita akan lebih sayang. Ya. Kalau nggak kenal kan nggak sayang Mas. Harapannya ini setelah saat ini terakhir dipegang oleh Mas Oo, fungsinya udah bukan lagi ke fungsi yang asal. Ya iya, saya cari pedagang. Mas Oo
malah jadi penyelamat. Jadi kalau yang bahasanya ini berarti tidak boleh untuk orang yang temperamen, jangan. Iya, ini kalau dipegang orang yang mudah marah. Mudah marah repot ya Mas. Sempat jadi. Iya, maka dari itu Pak. Ini loh, saya sampaikan apa adanya. Bukan saya maksud, Mas oh itu nggak boleh dimahari. Bukan. Kalau kamu mau beli atau memahari atau alih rawat ini silakan, tapi kamu siap konsekuensinya, ya kan? Betul. Karena ini auranya panas. Dipergunakan untuk kesaktian, kejadugan. Bahasa anak sekarang senggol bacok. Ya kan? Karena nggak ada rasa takut ya Mas ya. Kalau bagi mereka yang awak izinkan diperlihatkan sesuatu energi, saat pemegang ini akan terlihat besar, gede tinggi besar. Malah kalau orang awak izinkan melihat, antara yang melihat dan yang megang, apalagi kalau dari golongan yang sama, pasti akan takut. Oh, terlihatnya ini. Siap. Oke. Ini kalaupun sampai melukai ya wajar, takalannya pas gunakan untuk merampok. Ya kepepet lah ya. Melawan akhirnya. Ya ini. Ya wajar. Karena dipergunakan seperti itu. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi ini adalah Betok Brojol Tangguh Pajajaran dengan pamor Ngulit Semangka. Ngulit Semangka tadi makna filosofisnya agar orang itu pergaulannya luas. Adapun tentang tuah atau angsara yang lebih dalam tadi disampaikan oleh Mas Ali itu bonus pengetahuan ya, untuk menambah pengetahuan. Dan begini sahabat Pusaka Jawa, Mas Ali saya sampaikan, pecinta Tosan Aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa. Pertama, orang yang suka antikannya. Ketika orang suka dengan antikannya berarti dia itu hanya merawat bilah besinya agar tidak karatan, agar tidak habis, agar tidak rusak. Kedua, pecinta Tosan Aji yang memanfaatkan tuahnya, yang tadi pembahasan awalnya, untuk kesaktian, untuk apa. Yang ketiga, pecinta Tosan Aji yang suka dua-duanya. Jadi merawat isinya juga, merawat bilahnya juga, itu lebih jos. Ya kan, artinya orang hilang lah ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Mas Alif silahkan kasih pesan dan pesan buat para subscriber. Quote nggak apa-apa, quote silakan, harus kasih quote. Belum ada. Nanti kalau bikin video lagi quote-nya umumnya jadilah orang yang apa seperti itu. Jadi buat kuat seperti kuat hari ini apa gitu kan. Nah, oke sahabat Pusaka Jawa, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan apa ini? Ini oh ya, Mas Alif menanyakan ini adalah minyak untuk pusaka. Ini untuk merawat bilah dari korosi. Coba Mas Alif dicek dicek apakah ini ada energinya atau tidak. Ini minyak Mas, bukan air. Ini minyak. Silakan. Nah, kalau yang saya lihat kan kalau bentuk seperti itu berarti kan cair. Ya. Air. Coba biar Mas Alif ini tidak saya ini dulu. Mudah-mudahan biarin ya. Artinya ini minyak ada 3 varian, gaharu, cendana, sama melati keraton. Ada energinya atau tidak Mas Alif? Kalau ini kan saya katakan air atau bentuk cair. Iya. Cair. Kalau bahannya dari apa? Ya, tahu. Itu rahasia. Cuma ini kalau boleh dikatakan bahwasanya ini ada energi. Siap. Energinya bagus ini. Siap. Energinya energi doa. Oke. Energi doa itu muatannya sholawat dan tawasul ini. Betul. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, yang disampaikan Mas Alif memang betul, ada jelas saya ada sholawatnya, jelas saya nggak mungkin meninggalkan sholawat. Kemudian ada tawasulnya ya. Kemudian ada satu juga saya isi dengan tenaga dalam. Ya tenaga dalam orang kan tergantung kapasitasnya. Entah kecil entah gede kan seperti itu. Tenaga dalam kan dilatih. Kalau sering dilatih semakin besar. Seperti itu ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya dan Mas Alif. Mudah-mudahan dijadikan satu kemaslahatan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya Mas Alif bisa ngasih quote atau pesan dan kesan agar pemirsa lebih bermanfaat. Bahasanya begini, kalau di Jawa, urip iku uruk. Ya. Hidup itu bermanfaat. Nek bahasa Arab khairun nas anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia
itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kayaknya itu nanti biar Mas Alim nganti ngasih wejangan artinya ya Mas Alim dakwah bil halal. Nyelempit secuil Mas Alim, betul enggak Mas Alim? Iya kan? Ya. Jangan bahas tosan ajipul. Nanti juga kan nanti Mas Alim bisa tadi bilang bahwasanya kalau mau megang pusaka ternyata itu adalah semuanya kersane Gusti Allah kan ilmu tauhid kuwi. Menyampaikan halus tapi lewat budaya. Ya. Sunan Kalijaga lewat wayang. Gitu. Mas Alim lewat keris. Oke ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.